Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Ujeng Center. Saya bilang Ujeng Center, ente bilang apa biasanya? Ujeng Center siap berdakwah. Wah, lupa nih, kayaknya harus semangat lagi ya. Ujeng Center siap berdakwah. Udah lama nggak raker. Udah lama nggak raker. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, bersyukur kepada Allah SWT dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga fi yaumil qiyamah kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Teriring doa semoga para pemirsa Ujeng Center TV ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sa'adah fid dunya wa sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah pertemuan yang kita tunggu-tunggu. Tapi perlu kita ketahui juga nih semuanya, kita bukan berada di Bekasi nih, tapi kita sedang berada di sebuah kabupaten atau kota ini? Kota Bogor. Kota Bogor, kotanya hujan. Masya Allah ya. Dan kita bersama tamu-tamu spesial juga nih ternyata ya. Di samping sebelah kanan saya ada Ustadz Mahfuz MD. Ali Mahfuz. Ya, Ustadz Mahfuz. Ustaz, rumah di Bogor apa di mana, Ustaz? Kalau saya di Tambun. Oh, di Tambun. Alhamdulillah. Berarti yang punya Tambun ini ya. Jauh dong. Jauh-jauh kita dalam satu tempatnya. Nah, kalau ini gimana nih yang Kong Haji kita nih? Kong Haji gimana? Sehat. Sehat ya? Rumah di mana rumah? Kampung Buk. Buk apa tuh? Ada Buk Kendar, Buk Monas. Monas ini di Tambun, ini di Buok ya. Dan terakhir adalah narasumber kita yang ketiga. Silakan Ustaz. Saya Ronda di Cibitung. Nah, Ustaz Kusna rumahnya di Cibitung. Ya. Masya Allah, tiga narasumber ini akan membahas tentang pengalaman hidupnya. Khusus adalah bagaimana terkait tentang ternyata ayat Allah itu jelas mengatakan apa katanya. Jadi udah disindir sebelum kita on air itu apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Itu artinya itu apabila telah datang ajal kepada mereka, jaluhum atau bahasa kita ganti jaluna, apabila ajal itu datang kepada kita, maka nggak akan kita bisa untuk menundanya. Sa'atan, kalau bahasa sa'atan itu sedikit, ya, pokoknya paling sedikit nggak bisa kita tunda. Bahkan tidak bisa kita majukan. Artinya kalau yang bunuh diri kalau belum mati, belum bisa mati tuh. Nah, gimana Ustaz? Kayaknya Ustaz Kusna ini kemarin punya pengalaman ini. Ini asli, enggak rekayasa, enggak fiktif ini. Ini asli nih. Ya, kita dengarkan, kita simak pemaparan dari Ustaz Kusna terkait tentang ya, apa bahasanya? Kejadian asli beliau alami di pantai laut apa? Priuk, Tanjung Priuk. Ya, silakan Ustaz Kusna sebagai narasumber utama kita. Pertama dia, kedua ini Kudin. Ya, silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu bahwasanya setiap manusia itu ada ajalnya. Ya, Setiap manusia itu ada umurnya. ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dinasihatkan dia Muhammad masih terkaitan kama itu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, hidup proses kamu mati. Tetapi kalau mati itu ajal itu umur itu masih belum sampai dalam kondisi apapun, alhamdulillah tidak akan sampai kalau belum sampai waktunya. Sebagai contoh saya waktu pengalaman saya di Tanjung Priok, saya kerja jam 4:30 subuh itu. Ketika mau azan subuh, lalu saya stop pekerjaan, saya mau sholat, saya turun. Begitu saya turun dari kapal, Hongkang pada waktu itu saya turun tangga. Alhamdulillah dalam kondisi keadaan saya sadar, saya melek, saya tidak ngantuk. Tapi qadarullah tangga itu bergeser, bergerak sehingga tangga yang saya pegang itu melintir. Saya masuk ke dalam laut, kubur. Masya Allah. Mungkin sekitar 4 atau 5 meter ke dalam laut. Masya Allah. Dan alhamdulillah lagi saya kondisi itu dalam keadaan berdiri nih.
kaki di bawah, jadi nggak centang begini. Kalau centang, Allah alam, mungkin badan saya terbenturkan kotoran atau kena semen dan segala macam. Tapi kondisinya alhamdulillah, kalau saya jatuh begini. Kayak disengaja ya. Disengaja, padahal nggak sengaja. Tapi spontan itu saya tidak kerasa kalau itu jatuh. Karena pada saya udah pegang kok. Jatuh, pas tidur, karena di situ air kotor dan memang itu dulunya bekas rawa yang tidak ada bunyinya dulu. Alhamdulillah. Kedua juga saya begitu pas kecebur itu, begitu pas saya naik ke atas, saya kecedot sama yang namanya dermaga. Jadi saya nggak mau udara. Akhirnya, masya Allah, ini rupanya saya masuk ke dalam. Lalu saya renang lagi, saya keluar. Begitu pas saya keluar, saya dapat menghirup udara, tapi belum sempat menghirup udara, saya tertelan air laut. Tapi alhamdulillah lagi, saya masih diberikan kekuatan sama Allah sehingga saya bisa berenang ke permukaan sambil berpegangan sisi kapal sama sisi dermaga. Tapi karena tidak ada yang dipegang, akhirnya saya tenggelam kembali. Ya. Sampai 4 kali saya tenggelam. Dan yang kelima kali saya sudah lemes. Allah, astagfirullah, sebelah ini. Karena Allah memberikan pertolongan sama saya, akhirnya saya begitu pas kelima kali saya naik ke atas. Ada amalan apa tuh yang ente baca waktu ente mau naik ke atas? Saya waktu sebelum dari pertamanya waktu saya lihat ini kok kapal tinggi. Gimana caranya jangan sampai ada bur itu jatuh sampai laut. Akhirnya saya bawa tangganya. Saya yang bawa tangga, saya yang memerintahkan masang, saya yang ngikat. Subhanallah, saya kecebur. Tapi alhamdulillah, karena apa? Mungkin karena saya yang mengikat, jangan sampai orang-orang kecebur. Mungkin ditunjukkan sama Allah tuh kalau kamu kecebur seperti ini. Tapi alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan. Kalau hitung-hitungan 98% orang nggak bakal selamat. Karena dalam kondisi seperti itu. Dan air laut itu airnya kotor, penuh dengan kotoran-kotoran sampah, ya airnya pokoknya hitam lah. Ya. Tapi alhamdulillah, waktu pas kelima kali saya timbul ke atas, saya bertemu dengan baut seperti ini kecil. Mungkin pertolongan Allah, karena mungkin ya Allah tahu saya ingin sholat, mungkin malaikat kali menolong saya. Waktu itu mau sholat subuh. Jadi Saya turun berjumpa itu sholat subuh. Mau sholat subuh. Saya bilang pekerjaan saya stop, saya mau sholat subuh. Saya turun dulu lain, saya ikut. Nah, waktu pas saya pegang baut seperti itu, saya pegang, alhamdulillah saya teriak tuh. Teman saya minta masuk, minta tolong. Cuma saya nggak bilang tolong, saya bilangnya panggil nama orang. Entah kenapa saya sautan nggak tolong. Mungkin kalau orang tolong mungkin orang panik ya sebenarnya. Makanya saya panggil nama orang itu. Itu pas saya manggil nama orang itu mendengar omongan saya. Tapi dia bukan yang beri, malah takut. Karena kondisi setengah 5, gelap, ada yang manggil dia, tapi orangnya nggak ada. Akhirnya dia takut kan, takut lari manggil orang. Ada yang manggil saya, tapi orangnya nggak ada. Nah, akhirnya bawa orang lain. Setelah bawa orang lain, saya udah kondisi udah lemas tuh, udah cukup gantungan gini aja, kondisi air segini. Lihat saya, dia udah pegang kotor. Tapi alhamdulillah, saya bisa keselamatan. Saya melihat saya duduk dalam tangga, kaki saya naik, saya angkat. Lanjutkan, memang saya niat mau sholat. Itu HP di mana HP itu? HP ya sudah, karena 20 menit di laut ya. Bilang apa? Tapi ada di kantong ada. Tapi nggak bisa, udah nggak bisa pakai, udah rusak. Walaupun didandarin nggak bisa. Semuanya udah blank semua. Udah bagus. Iya benar. Dan ya kasarnya HP emang nggak bernilai lah. Nilai, tapi memang saya niatnya pengen ganti HP. Niatnya pengen ganti HP, tapi dengan cara yang ekstrim gitu loh. Ternyata diganti HP gratis. Ya, ganti HP gratis sama bos saya dikasih. Lebih cakep malah ya. Lebih cakep. Tapi katanya ekstrim, saya harus seperti itu. Orang-orang lain saya tawarin, mau nggak seperti itu kejadiannya seperti saya kasih 10 juta. Nggak ada yang mau. 10 juta, jangan 10 juta, 20 juta saya nggak mau. Itu bahasa pepatah, mungkin dibalik musibah ada anu. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu akhirnya saya melanjutkan mandi, kemudian saya bawa salin, saya sholat subuh, setelah sholat subuh saya istirahat, saya tidak melanjutkan kerja. Itu kedalamannya dari atas perkiraan 5 meter. Mungkin dari kalau atas, sampai 10 meter ente ganti istri. Bukan ganti istri, saya juga betul selamat. Ganti alam. Itu pun kondisi seperti itu. Tidak dari itu alhamdulillah, mungkin apa ya, karena subuh pertolongan Allah pada saat kapanpun, pada saat tertentu. Tapi saya ingat pesan istri saya, dalam kondisi apapun, kalau bapak keluar, kalau belum waktunya ajal, Allah belum ambil. Mungkin rezeki bapak masih belum habis. Tadi itu ayatnya yang tadi itu baca kan? Ya. Kalau rezeki bapak sudah habis, itulah waktu umur yang dibatasi Allah SWT.
rezeki bagus. Tapi saya alhamdulillah rezeki masih ada. Jadi Allah menolong saya dan sekarang, dan saya ini udah 2 kali mengalami kejadian ekstrim ini. Yang dulu 3 hari koma, tabrakan. ingat ditabrak apa nggak tahu saya tuh, tabrak kontainer apa enggak itu saya. Kemarin terakhir ekstrim lagi tuh kan, libur gitu kan, alhamdulillah. Ini baru 2 ya, Pak? Apanya? Baru Oh, 2. mudah-mudahan jangan ada lagi. Mudah-mudahan. Kejadian sangat ekstrim ini. Mudah-mudahan jangan dialami dengan orang-orang lain lah. Karena memang kejadian ekstrim sekalian, mudah-mudahan, karena saya yakin kalau Allah masih memberikan pertolongan sama saya yakin insya Allah. Oh ya. Ya, jadi kejadian Ustadz Kusna itu memang kejadian yang boleh dibilang itu, kalau bahasa orang sebelah itu mukjizat ya. Kalau bahasa kita itu bahasanya itu ditolong sama Allah, ma'unah. Ya, berarti ente itu dapat pertolongan Allah. Pertama mungkin apa? Karena dia mau sholat subuh, karena dia berada dalam jalan kebaikan. Kalau mungkin dia niatnya ketika menyeberangi kapal itu bukan sholat subuh, dia niatnya misalkan mencari jahe, maka nggak akan selamat gitu. Bisa langsung ketemu sama malaikat tapi karena emang takdirnya beliau memang niatnya untuk sholat subuh, maka Allah kasih izin kembali untuk naik ke atasnya. Logikanya ente susah berenang, pertama kakinya kagak Pakai sepatu safety saya. iya, safety, nggak bisa berenang, itu berat gitu. Keringnya aja berat, gimana basahnya, apalagi dalam air. Yang kedua, kondisinya ngantuk. Ya, tapi memang kondisi ngantuk saya nggak tidur. Iya, ngantuk karena dia nggak tidur kan malamnya kan. Nanti sampai subuh kan dia ngantuk. Bagaimanapun energi pada tubuh terkuras habis, makanya untuk yang kelima kalinya itu udah kuat. Dan alhamdulillah ada pegangan gitu kan. Nah, karena izin Allah itulah dapat itu kan. Logikanya nggak mungkin ada itu. Logikanya 98% kayaknya nggak selamat kalau orang itu. Nggak selamat. Enggak, kalau ente nggak selamat, ente nggak mau ngomong mana. Alhamdulillah. Saya yakin. Kalau masih pertolongan Allah masih ada, saya yakin. Masya Allah. Walaupun dalam kondisi apapun kita masih membutuhkan umur panjang. Mudah-mudahan dengan sisa umur panjang ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baik. Amin. Baiklah, kita berjalan ke dalam doa, kembali kita ke masjid, kembali kita berjalan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu nanti, tatkala kita memang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dalam. Masya Allah. Ya, jadi Ustadz Kusna itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang beliau, Agak kencengan suaranya kan, kenceng. ya emang beliau itu umurnya diberi oleh Allah itu panjang. Mudah-mudahan dengan diberi umur yang panjang, kesempatan yang sangat berharga, menjadi orang yang lebih soleh lagi, menjadi orang yang lebih soleh lagi. Yang lagi Nah, ya itu termasuknya. Soleh itu luas, ya, luas maknanya. Rajin taklimnya, sholatnya, ya, sunnah malam Jumatnya, ya kan, membahagiakan semua keluarganya, yaitu umur yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan itu umurnya panjang, sehat walafiat, manfaat. Amin, amin. Untuk ibadah kepada Allah, fi taatillah wa taatir Rasul. Itu Tapi yang beliau katanya punya cita-cita saya. Oh ya. Di rumah itu katanya dia pengen bikin rumah tahfiz. Alhamdulillah, itu sangat spesial, itu Lumayan di cita-cita Solo. yang Dia spesial. punya rumah di Solo. Oh gitu. Itu sangat spesial sekali. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kalau udah di Solo ya, jangan lupa yang di Kasih. Bekasi, terutama di Selang Cau. Iya. Majelis taklimnya biar rame. Majelis taklim kita kan udah menyebar di mana-mana. Iya. Live. Bahkan ya udah live, udah di IG, di YouTube, di mana aja. Ya. Walaupun kita jauh, kita tetap bisa lewat YouTube, lewat IG, lewat apa, snack apa itu? Snack video. Snack video. Apa aja ada. Iya, Masya Allah. Emang perkembangan zaman harus begitu.
Itu saja mungkin yang bisa dikomentarin, mudah-mudahan Tapi menjadi untuk pengalaman keberkahan. Ustaz Muhammad sendiri apa nih? Ya. Terkait tentang hal-hal seperti itu. Ya. Ada punya pengalaman? Untuk pengalaman saya pernah jatuh. Jatuhnya itu dari pohon melinjo. Karena dulu itu saya di pesantren ikut UA. Jadi ikut UA itu ya food tuh petik namanya, Munduh lah. iya ngunduh Munduh ninja. ya, ngunduh melinjo. Itu kita juga sama, jatuh itu udah jatuh dari berapa meter, Ada 5 meter. udah jatuhnya dari 7 meter kali. Itu udah jatuh di bawah, di bawahnya itu jurang terjal, berguling-guling lah kita. Tapi alhamdulillah kehendak Allah, ya Allah punya kuasa, Itu ya umur selamat. berapa tahun? Itu ketika saya SMA kelas 2. Masih ringan itu Mas. Ya, Karena kalau Mas ringan biasanya kelas-kelas semut atau dalam ujian seperti apa? ya. Semut. Semut katanya semut. Tapi emang gitu, kalau kejadian seperti itu kita udah nggak sadar. Pingsan. Iya, yang sadar ya orang yang tahu gerakan, mungkin ada suara aneh ini, ya beliau yang nolongin. Iya, tetangga ada rumah di situ. Alhamdulillah langsung dibawa ke klinik. Nggak ada pendarahan waktu itu. Kalau pendarahan nggak ada, cuman luka sedikit doang. Mungkin diurut kan. Iya, waktu itu suruh diurut, tapi kata awak saya jangan, udah ke klinik aja langsung dulu. Urut mah nanti aja. Itu jatuhnya kaki apa kepala dulu? Jadi kita nggak tahu, jatuh itu langsung udah, pokoknya udah di bawah aja saya tahu-tahu. Soalnya kan kalau setahu saya pohon ninja itu dia kan memang pohonnya apa sih, dahannya itu rantingnya itu rapuh dia. Heeh. Jadi kalau misalkan Injek gitu ya. kita salah nginjak udah patah dan jatuh. Iya, Dan emang mungkin begitu. Heeh. Iya. Emang harus ada ilmunya, semuanya harus ada ilmunya. Kayak pohon binjau itu kalau nginjak ranting itu kita harus pegangan yang namanya batang. Iya. Jadi kalau jatuh kita masih ada pegangan. Nah, mungkin waktu itu saya nggak ada pegangan, lagi metik posisinya, nggak pegangan batangnya. Ya, jadi bebannya nggak terbagi. Iya, Bebannya fokus di kaki yang diinjak. Iya. Berat, makin berat dan nggak kuat. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan berarti ini dua pengalaman yang luar biasa. iya. Ini pengalamannya di laut ya. Ini Kalau pengalaman ini luar biasa ya. Jadi artinya diberikan kesempatan yang kedua Iya. dalam hidupnya. Masya Allah. Saya Ente ketiga yang ini. ketiga. Saya kuliah ketiga ini. Yang pertama yang jatuh itu saya nggak sadar juga sampai koma 3 hari kan. Iya. Belum keluar. Nah, Ya itu kembalikan ya ke ajal. Saya nggak kenal orang, saya dikembalikan ke posisinya seperti bayi, nggak kenal orang, nggak kenal nama, dalam kondisi kosong pikiran. Makanya nih kalau ente atau kita lah semua, kita harus melihat ayat Allah tuh. Sekarang kita masih ada di sini tuh, yang surah 9 surah Taubah ayat 105. Yang wa qul ya'malu fasayarallahu amalah, gitu kan ya. Bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat kalian, melihat amal-amal kalian. Jadi kita itu apalagi sekarang udah dikasih kesempatan begini, kita harus bekerja yang maksimal. Ayat yang lain fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dasarnya kalau misalkan kita nggak ambil kesempatan ini, mau sampai kapan? Kita udah diingatkan beberapa kali nih kan. Dasarnya ya saya terus diingatkan dengan cerita antum ini luar biasa ceritanya. Ini kalau misalkan kasarnya mohon maaf ya, jarang taklim, kayaknya lewat ini karena dia rajin Subhanallah. taklim, Berkat doa-doa. rajin taklim kita doain terus, masya Allah ya Allah, semoga yang susah dimudahkan kan begitu ya. Iya. Kita bahkan saya sering nyebut itu, kalau semoga yang fakir dikayain ya Allah. Amin. Kan begitu. Iya. Kita ngomong sama Allah, memang kita harus terang sama Allah. Jangan cuma bahasa kiasan, kita bahasa itu the point sama Allah supaya jelas. Kita ngedoain anak kita aja itu walaupun kita sebut ya Allah jadikan anak saya anak soleh, sebutin namanya, sebutin siapa namanya, misalkan Fayyad Asadul, sebutin namanya, jangan sampai dikiaskan, langsung sebutkan. Kalau kita pengen kaya, ya Allah pengen kaya saya, sebut kaya di hadapan Allah. Ketika kemudian kita meminta sama Allah banyak permintaan kita, maka Allah makin sayang.
Kalau orang minta sama orang semakin banyak mintanya sama orang yang diminta kira-kira senang apa kesal kira-kira? Pastinya kesal. Allah tidak. Makanya luar biasa. Itulah ayatnya yang At-Taubah 105 itu perlu kita jadikan renungan ya. Kita bekerja maksimal, Allah yang melihat kita. Allah yang nanti akan ngawasin kita. Kalau kita selama jalan kebaikan, insya Allah Allah akan tolong kita. Ustaz Mahmud ditolong, Ustaz tolong. Nah terakhir coba nih.